Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada teman-teman HMI untuk mengundang saya ya untuk diskusi walaupun tidak secara langsung saya bisa hadir dalam diskusi yang bertema Panama Papers. Jadi bisa dikatakan ini merupakan fenomena gunung es. Panama Papers itu sebenarnya apa sih? Begitu ya. Jadi Panama Papers itu sebenarnya dokumen yang kira-kira jumlahnya besar sekali. Ada kalau tidak salah 2,6 terabyte data yang berhasil bocor. Nah, kenapa Panama Papers menjadi menarik daripada bocoran atau leaks lainnya? Sebelumnya ada WikiLeaks yang pada waktu itu mengungkap tentang kebocoran pajak juga di Swiss. Nah, Panama Papers ini lebih besar karena ada 40 tahun lebih rentang waktu data. Nah, isinya apa saja data dari Panama Papers ini? Salah satu isi dari data Panama Papers ini adalah nama-nama dan perusahaan yang kemudian mendirikan perusahaan fiktif melalui jasa dari Mossack Fonseca. Ini firma legal, firma hukum, mendirikan perusahaan fiktif untuk apa? Untuk kemudian menggelapkan pajak. Nah, bukan saja menggelapkan pajak, tetapi ada dugaan bahwa dana-dana korupsi ini kemudian lari juga ke dalam Panama. Bukan cuma Panama, ada Bahama dan kemudian British Virgin Island itu juga ada. Nah, ini ada benang merahnya. Bagaimana kemudian pajak kita ini selalu tidak pernah memenuhi target. Jadi memang arah dari Panama Papers ini sebenarnya ada kebocoran pajak selama 40 tahun dari 1977 sampai dengan 2015 kurang lebih. Ini kemudian kebocoran pajak ini implikasinya untuk Indonesia salah satunya adalah tidak pernah tercapainya target pajak kita. Disitulah kemudian concern dari pemerintah. Yang kedua adalah ada kemungkinan besar karena kejelasan sumber dananya ini belum pasti. Mossack Fonseca sendiri tidak tahu sebenarnya dana dari Panama Papers ini dari mana saja sumber dananya. Nah, kemarin ada Perdana Menteri Islandia misalkan mundur karena ketika ditanya oleh wartawan dari mana dana offshore ini, dana dana yang disimpan di Panama ini dia tidak bisa memberikan keterangan. Ada dugaan ini pencucian uang, money laundry atau kegiatan kemudian narkoba, mafia, kemudian kegiatan terorisme bisa bercampur dalam satu tempat rekening tadi, satu perusahaan-perusahaan fiktif tadi yang jumlahnya kalau tidak salah ada 244.000 lebih perusahaan fiktif yang didirikan oleh Mossack Fonseca. Nah, implikasinya sebenarnya kita lihat lebih ke arah bagaimana caranya kemudian sekarang dosa-dosa itu kan sudah dipublis. Semua orang publik sudah tahu bahwa memang ada dana yang cukup besar dan tersimpan di Panama atau tax haven lainnya. Bagaimana sekarang dana-dana besar itu bisa ditarik pulang ke Indonesia. Disinilah kemudian muncul ide tax amnesty. Sebenarnya tax amnesty dulu baru kemudian Panama Papers hanya menambahkan atau mendorong mempercepat tax amnesty. Idenya sederhana. Ketika kemudian ada dugaan awal seluruh dunia ada 11.450 triliun. Sekali lagi 11.450 triliun dana yang memang bisa dimasukkan ke dalam rekening di Indonesia begitu. Tetapi 11.450 triliun ini kan ini dana keseluruhan warga negara Indonesia. Kita bisa lihat 40% saja bisa ditarik masuk penerimaan pajaknya 60 sampai dengan 80 triliun. Ini angka-angka yang cukup fantastis ya untuk kemudian menopang bolongnya pajak kita. Nah, selama ini kan kita lihat bahwa dari segi pajak tax ratio ya atau perbandingan pajak terhadap GDP kita ini masih di bawah 12%, 11,8%. Sedangkan negara lain udah di atas 14% di level ASEAN. Indonesia sangat tertinggal sekali. Artinya memang ada dana-dana yang kabur ke luar negeri dan selama ini coba untuk diburu lagi dengan program tax amnesty. Nah, tetapi tax amnesty masih mentok di DPR. Tax amnesty ini belum kemudian bisa disahkan. Tahun ini saja kekhawatiran tidak bisa disahkan. Padahal ada satu informasi lagi. Pada tahun 2018 nanti, negara-negara yang tergabung ke dalam G20 dan OECD ini akan membuka semua rekening perbankannya. Warga negaranya akan dibuka semuanya. Tidak ada yang rahasia lagi. Automatic exchange of information. Jadi kita bisa tidak menebak-nebak lagi ada berapa harta misalkan dari Soeharto di Bank Swiss, data
nasabah yang ada di Bank Swiss punya orang Indonesia ada berapa sih, kemudian jumlah uangnya. Ini kan selama ini masih spekulasi. Ini coba untuk kemudian dibongkar ke publik melalui peraturan G20 tadi, Automatic Exchange of Information. Nah, artinya tax amnesty sebenarnya didesain sebelum terbukanya seluruh data itu, maka ada pengampunan terhadap dosa-dosa pajak yang lama. Artinya sebelum nanti benar-benar terbuka, kalau sudah terbuka kan otomatis petugas pajak bilang bahwa wah ini data valid, kemudian ini data ternyata ada orang Indonesia yang tidak bayar pajak selama berapa puluh tahun, berapa belas tahun. Nah ini bisa dikenakan sanksi, ada dendanya. Sedangkan tax amnesty ini nanti kiranya dana akan ditarik pulang ke Indonesia, tetapi pajak yang dikenakan tetap ada pajaknya, tetapi sangat kecil, misalkan 3% dari total dana. Nah, ini yang akan dikejar. Jadi Panama Papers sekali lagi ini seperti kotak Pandora saya sebutnya. Ini akan membuka kemudian peluang-peluang baru dari segi perpajakan. Itu yang akan dicapai ya. Kalau untuk soal hukum, bagaimana kemudian dana korupsi akan bisa masuk lagi ke Indonesia, itu saya kira PPATK yang lebih paham. Tetapi untuk fokus pada adanya uang warga negara Indonesia ini yang bisa divalidasi pajak. Nah, selama ini ketika dikonfirmasi ke pihak istana, Presiden Jokowi selalu bilang bahwa data kita lebih valid. Bahkan yang terakhir dia berani bilang ada 79% data yang valid yang disebut sebagai Jokowi Papers. Artinya dibandingkan antara Panama Papers versus Jokowi Papers ternyata ada 79% kesamaan data. Nah, tapi itu nggak penting sebenarnya. Yang penting adalah penindakan. Bagi uang-uang haram yang sumbernya tidak jelas, bisa minta verifikasi. Karena orangnya pun misalkan ada berada di Indonesia. Banyak nama-nama yang berada di Indonesia. Dan yang kedua, ketika misalkan sudah diverifikasi ternyata memang menggelapkan pajak, nah ini harus segera diberlakukan sanksinya. Atau menunggu tax amnesty nanti. Begitu. Jadi kira-kira arahnya akan ke sana. Dan saya juga yakin akan banyak sekali Panama Papers berikutnya. Akan ada leaks. Karena Mossack Fonseca hanya satu perusahaan. Pasti akan ada perusahaan-perusahaan lainnya yang kemudian akan bisa jadi leaks ya. Leaks ini dalam artian bisa jadi ada pegawai perusahaan yang membocorkan data atau bisa jadi konsorsium jurnalis ICIG ini yang kemudian akan dengan berbagai cara mencari data bocoran begitu dari dalam internal hacking dan segala macam. Jadi artinya ini merupakan fenomena yang menarik sekali Panama Papers. Hanya membuka mata kita bahwa ternyata ada banyak loh gitu ya dana warga negara Indonesia, terutama orang-orang kaya, the richest 1%, orang-orang kaya 1% yang ada di Panama, ada di Bahama, ada di negara-negara tax haven lainnya yang bisa ditarik pulang. Pada intinya itu. Karena ketika 60-80 triliun pajak bisa ditarik, fiskal kita atau ketergantungan misalkan terhadap utang, APBN kita terhadap utang itu bisa menurun karena bisa ditutupi dari tax amnesty ini. Ya, begitu mungkin sekedar pengantar. Semoga diskusi teman-teman HMI tentang Panama Papers juga cukup seru ya di Jogja, dan saya cuma bisa memberikan support dan kapan waktu misalkan saya ke Jogja saya akan senang hati berdiskusi dengan teman-teman. Ya, begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.